Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gani Rizky Sadewo dengan NRP 11 2022 018. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya. Di sini saya mengambil PT Jarum untuk dilakukan analisa yang mempunyai slogan dari kretek lokal menuju konglomerat global. Pertama ada latar belakang dan visi dari perusahaan. Sejarah singkat. Tahun 1951 ketika Ouyguene membeli pabrik rokok kecil Envinorup. Setelah kebakaran besar tahun 1963 dan wafatnya pendiri, perusahaan dilanjutkan oleh Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono dengan manajemen modern. Lalu ada visi dari PT Jarum, yaitu menjadi perusahaan unggul dalam industri tembakau dan produk turunannya dengan kualitas terbaik serta mampu bersaing secara global. Lalu ada misi utama dari PT Jarum, yaitu menyediakan produk berkualitas tinggi untuk pasar lokal dan internasional. Lalu ada mengembangkan inovasi produk rokok kretek sesuai tren pasar dan juga melakukan diversifikasi usaha secara berkelanjutan di bidang non-rokok. Selanjutnya di sini ada diversifikasi bisnis dan capaian finansial. PT Jarum tidak hanya fokus pada rokok kretek, tetapi juga melakukan diversifikasi ke sektor non-rokok yang signifikan. Pertama ada kekayaan pemilik. Keluarga Hartono atau pemilik PT Jarum adalah orang terkaya nomor 1 di Indonesia berdasarkan data Forbes tahun 2021 dengan total kekayaan 42,6 miliar US dollar. Yang kedua ada perbankan. Grup Jarum memiliki Bank Sentral Asia atau BCA, salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Juga ada di bisnis properti, investasi properti dengan proyek besar seperti Grand Indonesia. Kontribusi dan ekspansi global di bidang olahraga. Yang pertama ada PB Jarum, klub bulu tangkis tersukses di Indonesia yang melahirkan atlet berprestasi dunia. Lalu juga ada Como 1907. Pada 2019, grup Jarum mengakuisisi klub sepak bola Italia. Klub ini bangkit dan tampil kompetitif di Lega Serie A. Ide awal dan peluang pasar tahun 1950-an, ide visioner. Ouyguene melihat potensi rokok kretek berkualitas tinggi untuk bersaing dengan merek besar, meski awalnya hanya diproduksi manual oleh 10 pekerja. Lalu yang kedua adalah masalah yang diselesaikan, menyediakan rokok kretek berkualitas konsisten dan membuka lapangan kerja lokal di Kudus. Juga memperkenalkan produk khas Indonesia ke pasar ekspor. Lalu yang ketiga adalah peluang pasar. Permintaan kretek meningkat seiring budaya merokok yang kuat. Jarum mengisi celah dengan produk yang lebih konsisten, merek kuat, dan harga terjangkau. Lalu ada keunggulan produk dan diferensiasi. Yang pertama inovasi produk, mengembangkan varian sesuai tren, yaitu ada Jarum Super, Jarum Black, dan Light. Lalu ada kualitas konsisten, menggunakan tembakau dan cengkeh pilihan menghasilkan cita rasa yang khas dan konsisten, membedakannya dari para pesaing. Lalu ada positioning merek, menciptakan positioning merek yang beragam untuk menjangkau segmen pasar berbeda, dari loyal hingga premium dan anak muda. Selanjutnya ada tahapan perkembangan usaha dari PT Jarum. Yang pertama ada startup sekitar tahun 1951. Ouyguene membeli Envinorup, fokus pada validasi produk rokok kretek berkualitas dengan produksi manual di Kudus. Yang kedua ada growth sekitar tahun 1963 sampai dengan 1990-an. Dipimpin Hartono bersaudara, modernisasi produksi, perluasan kapasitas, ekspor, dan peluncuran merek baru. Lalu yang ketiga ada ekspansi sekitar tahun 1980-an sampai dengan sekarang, memperkuat pasar global dan diversifikasi bisnis besar-besaran seperti BCA, properti, dan olahraga. Selanjutnya adalah strategi bertahan dan beradaptasi dari PT Jarum. Yang pertama ada respon tren terhadap pasar, inovasi produk dan pemanfaatan sponsorship olahraga atau musik untuk menjaga relevansi merek di kalangan konsumen muda. Lalu ada mitigasi risiko, yaitu diversifikasi bisnis ke sektor non-rokok seperti BCA, bisnis properti, yang menjadi strategi mitigasi risiko yang menjaga stabilitas grup Jarum di tengah krisis dan regulasi ketat. Lalu ada inovasi terbaru, pendekatan digital, kolaborasi internasional, dan akuisisi klub sepak bola Como 1907 untuk memperkuat citra global dan relevansi merek. Selanjutnya ada faktor kunci keberhasilan dan hambatan, yaitu yang pertama ada faktor keberhasilan, visi manajemen yang diversifikasi ke berbagai sektor seperti perbankan, properti, dan olahraga.
Yang kedua adalah kualitas konsisten dari produk PT Jarum, yaitu menjaga cita rasa khas kretek dengan bahan baku pilihan. Dan yang ketiga ada pemilihan pasar domestik seperti budaya konsumsi rokok kretek yang kuat di Indonesia. Dan yang terakhir adalah daya tahan. Diversifikasi bisnis memperkuat daya tahan terhadap regulasi industri rokok. Lalu juga ada hambatan utama yang dihadapi oleh PT Jarum, yaitu regulasi pemerintah seperti cukai rokok yang terus meningkat setiap tahunnya. Lalu ada kampanye anti rokok, terus ada persaingan ketat dengan produsen rokok lokal dan internasional. Yang terakhir ada fluktuasi harga seperti bahan baku dan tembakau dan cengkih. Lalu ada keterkaitan dengan konsep kewirausahaan. Pengambilan resiko. Oiwiguen berani membeli pabrik yang hampir bangkrut dan mengubahnya menjadi Jarum yang sukses seperti sekarang. Lalu ada identifikasi peluang, melihat kebutuhan pasar akan rokok kretek berkualitas konsisten dan peluang ekspansi global produk khas Indonesia. Lalu ada strategi pertumbuhan, diversifikasi produk atau varian rokok modern yang mengikuti perkembangan zaman dan ekspansi internasional yang masif menyesuaikan selera global. Yang terakhir ada inovasi dan adaptasi, di mana inovasi produk dan diversifikasi bisnis lintas sektor seperti perbankan, olahraga, dan properti untuk tetap relevan di tengah regulasi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.